Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Abdullah. Saya dari 10 IPA 4. Di sini saya akan mengedukasikan masyarakat agar dapat memilih plastik yang benar, yaitu dapat dilihat dari kodenya. Kode yang paling bagus yaitu PT atau PET. Yang disarankan adalah botol plastik, botol minyak, botol sayuran, tempat makan overproof, dan dapat dipakai sekali pakai. Yang kedua ada hop. Botol susu, jus yang berwarna putih, dan kemasan mentega. Dan itu juga dapat dipakai sekali pakai. Yang ketiga ada PVC. PVC dapat digunakan yaitu sebagai botol deterjen, sampo, pipa saluran. Dia sulit didaur ulang dan berbahaya. Yang keempat ada loop. Loop adalah kantong belanja atau kresek, pembungkus, makan segar, botol yang dapat ditekan. Sulit dihancurkan tetapi tidak baik makanan dan untuk tempat makanan. Yang kelima ada PP, polyethylene, pembungkus biskuit, botol minuman, obat, sedotan. Pilihan terbaik yang bukan plastik, untuk menyimpan makanan dan minuman. Yang terakhir adalah PS, yaitu polyserine, safe from, wadah makanan, siap saji, dan CD. Dan yang PS ini harus dihindari. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan ada 10 cara upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah, yaitu 1. Mengurangi penggunaan sedotan plastik dari jual paper swap. Bantu selamatkan lindungi dengan mengganti sedotan plastik dengan paper straw. Pilihan di sini menggunakan sedotan plastik memang sudah menjadi kebutuhan yang lumrah, sehingga mengubah kebiasaan yang itu pun sulit, tapi bukannya tidak mungkin. Bayangkan, berapa banyak restoran di sekitarmu, berapa banyak sedotan plastik yang menjadi sampah plastik atau sedotan kertas. Yang kedua adalah bawa tas belanja sendiri. Cara mengurangi sampah plastik, sumber gambar pixel. Di sebagian besar pusat perbelanjaan besar sudah dipergunakan peraturan seperti kantong plastik berbayar, namun tidak sedikit rela mengeluarkan uang untuk tetap menggunakan kantong plastik. Alangkah baiknya jika kamu bisa bawa tas belanja berbahan kain yang kuat dan bisa dipakai terus-menerus. Yang ketiga ada bawa botol minum. Botol minum lock and lock. Hindari dehidrasi dengan selalu sedia minum air dan botol look dimanapun. Setiap tahun ada hampir 20 miliar botol plastik yang berujung di tempat sampah. Dengan membawa botol-botol minum sendiri, kamu bisa membantu mengurangi penggunaan botol-botol plastik kemasan. Yang keempat adalah biasakan masak di rumah. Cara mengurangi sampah plastik seperti bukan hal langsung dilintas kepala. Memasak untuk diri sendiri adalah salah satu upaya mengurangi penggunaan plastik agar tidak membeli keluar. Dengan maraknya aplikasi online untuk memesan pengantaran dan makanan tertentu, sangat menggiurkan untuk menggunakan jasa Grab. Tetapi biasanya kemasan dan alat makanan digunakan berbahan plastik yang kemudian besar, tidak berguna lagi. Inilah poin minus yang akan tereliminasi jika kamu masak untuk diri sendiri. Yang kelima adalah beli barang dalam jumlah besar sekaligus. Cara mengurangi sampah plastik. Langkah-langkah berikut soal kemasan plastik. Buat kamu yang suka membeli barang-barang dalam kemasan kecil, lebih baik beralih ke kemasan besar. Yang ketujuh adalah daur ulang. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya terlebih dahulu adalah pilih-pilih kemasan plastik yang bisa kamu pakai ulang. Kalau sudah tidak bisa dipakai, dibuang aja. Jika bertulisan 1 PET, maka kemasan plastik tersebut dapat diterima oleh perusahaan daur ulang. Lalu luangkan waktu sebentar untuk mencari perusahaan daur ulang di dekat tempat tinggalmu. Yang ke-8, pilihkan saat membeli es krim. Supaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, hal yang sederhana, bukan tak pernah enggak sih kita berpikir kalau aktivitas sederhana seperti membeli es krim berdampak bagi kerusakan lingkungan. Jika kamu pernah membeli cup es krim, ini buktikan kalau kamu memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bijaklah dalam penggunaan plastik. Yang ke-9, hindari permen karet. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik sebagian besar orang di seluruh dunia bahkan belum tentu tahu.
tentang fakta ini. Kandungan plastik yang digunakan dalam permen karet adalah polyethylene. Polyethylene adalah bahan yang sering digunakan pada bahan mainan-mainan, sedangkan polyethylene acetates adalah bahan dari lem. Bahan-bahan ini jelas sebaiknya jangan sampai tertelan. Tapi kalaupun sampai tertelan, nantinya akan keluar dengan sendirinya. Masalahnya, sisa permen karet akan susah dibersihkan dan diurai. 10. Meminimalisir plastik yang dibungkus paket. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Terakhir, mungkin kebiasaan yang paling sulit ditinggalkan, terutama untuk para perempuan. Biasanya untuk menjaga barang-barang tetap aman dan anti air, plastik memang jadi pilihan nomor 1 pun untuk mengemas barang. Untuk itu, jika untuk menjadi usaha secara online, sebaiknya menggunakan lebih yang ramah lingkungan dan mudah diurai. Contohnya seperti kardus atau bungkusan karton. Dan sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.